Salam sejahtera, saya Watumesa Agustina Tan dan saya adalah dosen program studi bioteknologi Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dalam video ini, perkenankanlah saya untuk menjabarkan kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan dalam memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan diangkat adalah pengendalian pencemaran lingkungan dan bioremediasi dengan beban 3 SKS. Saya akan mendeskripsikan desain pembelajaran untuk kelas ini, kemudian menyajikan cuplikan kegiatan belajar mengajar untuk salah satu topik terkait. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa program studi bioteknologi semester 6 dan cakupannya adalah berbagai teknologi mutakhir dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Berawal dari konsep analisis mengenai dampak terhadap lingkungan yang merupakan kerangka regulasi lingkungan di Indonesia, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis potensi cemaran yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk yang berbentuk padat, cair, maupun pencemaran udara. Teknik khusus untuk penanggulangan dan monitoring berbagai jenis limbah ini turut dipelajari. Selain itu, mahasiswa akan mendiskusikan penggunaan mikroorganisme dalam bioremediasi untuk mengatasi limbah beracun dan berbahaya. Untuk mendesain mata kuliah ini, saya menggunakan konsep backward design yang dipopulerkan oleh Wiggins and McKay. Desain mata kuliah beranjak dari penentuan capaian pembelajaran, yaitu apa yang akan mampu dilakukan oleh seorang mahasiswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas ini. Tahapan berikutnya adalah metode assessment atau penilaian. Bagaimana dosen dapat menentukan apakah mahasiswa tersebut sudah mencapai capaian pembelajaran. Terakhir, penentuan aktivitas belajar, yaitu pengalaman belajar seperti apa yang perlu dilalui oleh mahasiswa agar dapat memperoleh capaian pembelajaran. Perkenankan saya untuk mulai dari capaian pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di mata kuliah pengendalian pencemaran lingkungan dan bioremediasi, mahasiswa akan mampu melakukan 3 hal. Pertama, menganalisis potensi limbah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan manusia. Kedua, mahasiswa akan mampu membuat garis besar metode pencegahan dan penanggulangan limbah tersebut. Ketiga, mahasiswa akan mampu menjelaskan prinsip dan aplikasi bioremediasi. Materi perkuliahan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar dengan strategi asesmen yang berbeda. Topik 1 hingga 8 mencakup berbagai jenis limbah dan metode penanggulangannya, sedangkan topik 9 hingga 14 difokuskan pada bioremediasi. Terkait dengan konsep backward design, selanjutnya saya akan menjabarkan secara terperinci metode asesmen yang diterapkan untuk kedua kelompok materi tadi. Dalam mata kuliah ini, tidak ada sistem ujian tertulis seperti UTS maupun UAS. Assessment summative dilakukan dengan 3 metode penugasan, yaitu studi kasus, penulisan artikel blog, dan refleksi pembelajaran. 2 metode pertama dikerjakan secara berkelompok agar mahasiswa dapat berlatih bertukar pikiran dan berkolaborasi, sekaligus belajar dari satu sama lain. Namun, mereka juga mendapat kesempatan untuk berpikir secara pribadi mengenai perubahan pengetahuan yang didapatkan selama belajar. Untuk studi kasus, mahasiswa diminta memilih 1 di antara 5 skenario yang telah saya pilih berdasarkan kehidupan nyata. Contohnya seperti yang ditampilkan di sebelah kanan. Dan setelah itu, mereka diminta mendiskusikan limbah apa yang berpotensi dihasilkan dalam skenario tersebut, serta apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi limbah tersebut. Mahasiswa diminta mengisi template lembar analisis untuk membantu mengorganisir ide, kemudian menuangkan hasil diskusi dalam bentuk infografis. Saya menggunakan media Padlet untuk metode assessment ini, karena aplikasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengunggah infografis karya mereka, kemudian juga mengomentari infografis karya kelompok lain. Dengan demikian, mahasiswa juga bisa belajar dengan terkait skenario yang mereka tidak bahas. Penilaian tugas ini terdiri atas 6 kriteria, yaitu kejelasan ide, kedalaman analisis, penggunaan infografis, adanya referensi pendukung primer, profesionalisme, dan komentar. Khusus untuk kriteria yang terakhir, saya cantumkan untuk memotivasi mahasiswa agar turut belajar dari hasil analisis kelompok lain.
Metode asesmen sumatif kedua yang saya gunakan adalah penulisan artikel blog. Secara berkelompok, mahasiswa dapat memilih satu topik spesifik terkait pertemuan 9 hingga 13, yaitu bioremediasi. Mereka akan membuat artikel blog sepanjang 300 hingga 400 kata terkait topik tersebut yang disertai ilustrasi. Agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk memperoleh masukan serta memperbaiki hasil kerjanya sebelum dinilai, minggu terakhir didedikasikan untuk peer review. Dan dalam hal ini mereka dapat mempresentasikan artikel masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama kelompok lain. Di sebelah kanan adalah contoh artikel blog yang telah selesai, dan ini dipublikasikan di blog Fakultas Teknobiologi. Penilaian artikel dititik beratkan pada kejelasan dan akurasi konten, penggunaan referensi, kesesuaian gaya bahasa dengan artikel ilmiah populer, ilustrasi pendukung, serta profesionalisme. Sebagai bentuk asesmen sumatif terakhir, secara perorangan, mahasiswa diminta untuk menulis surat bagi diri sendiri sebagai refleksi pembelajaran sepanjang 500 kata. Dan ini mencerminkan bagaimana persepsi mereka telah berubah sebelum dan setelah mengikuti mata kuliah ini. Hal baru apa yang mereka pelajari dan apa yang masih ingin dipelajari. Karena ini adalah refleksi diri, maka tidak ada nilai dari segi akurasi. Sebaliknya, yang dinilai adalah kelengkapan, kejelasan, dan profesionalisme dalam membuat refleksi pembelajaran. Setelah menentukan capaian pembelajaran dan metode asesmen, langkah selanjutnya adalah penentuan aktivitas belajar. Unika Atmajaya menyediakan fasilitas Microsoft Teams untuk pertemuan sinkronis dalam semua mata kuliah. Umumnya, sebelum setiap pertemuan, saya akan memberikan satu artikel atau video yang perlu dipelajari sebelum kelas. Dengan demikian, mahasiswa telah memiliki gambaran tentang apa yang akan didiskusikan saat pertemuan melalui Microsoft Teams. Strategi pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini dititik beratkan pada pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dan saling berinteraksi di kelas. Dan saya menggunakan kombinasi 5 aktivitas belajar untuk mendorong hal tersebut. Ini termasuk diskusi kelompok melalui breakout rooms pada Teams, studi kasus, studi literatur secara mandiri dan berkelompok, debat virtual, serta polling. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa atau juga dikenal sebagai student engagement sangatlah bermanfaat. Di antaranya, ada 2 software utama yang paling sering saya gunakan untuk memancing hal ini, yaitu Mentimeter untuk polling dan Google Slides untuk menuangkan hasil diskusi kelompok. Dengan Mentimeter, mahasiswa menjawab pertanyaan melalui browser komputer ataupun smartphone. Karena sifatnya anonim, ini sangat berguna untuk menjaring respon dari mahasiswa dan mengajak mereka untuk terlibat di kelas. Berdasarkan pengalaman saya, dengan menggunakan Mentimeter, hingga 75% peserta kelas ikut menyampaikan opini. Dan ini sangat signifikan dibandingkan dengan tanya jawab konvensional yang biasanya berkendala karena tidak semua mahasiswa mungkin berani untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum. Tingkat kesulitan pertanyaan juga dapat disesuaikan dengan level kognitif yang ingin dicapai. Contohnya, di sini saya telah menjelaskan apa itu prinsip Open Dumping System. Dan saya ingin membawa mahasiswa ke level analisis, di mana mereka mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan teknologi tersebut. Untuk itu, saya mengajukan pertanyaan terkait kepada mahasiswa dan mereka merespon melalui Mentimeter. Dari respon yang ada, saya juga dapat melakukan asesmen formatif untuk menilai seberapa jauh mereka telah memahami materi. Teknologi yang kedua adalah Google Slides. Pada prinsipnya, Google Slides memungkinkan mahasiswa untuk mengedit salin dia secara daring dan bersamaan. Fitur ini saya manfaatkan untuk mengajak mahasiswa mendiskusikan suatu pertanyaan dan bersama-sama membuat slide untuk menunjukkan hasil diskusinya. Contohnya, di sini saya memberikan template untuk membahas kelebihan dan kekurangan teknologi landfill dalam pengolahan limbah padat. Mahasiswa kemudian mendiskusikan masalah ini dan mengisi slide yang disediakan. Setelah diskusi, mahasiswa berhasil menganalisis kelebihan dan kekurangan teknologi ini secara tepat.
Jumlah teknologi yang dibahas juga dapat divariasikan untuk setiap kelompok, sehingga hasilnya dapat dibahas bersama sebagai satu kelas utuh. Ini juga merupakan cara yang sangat efektif dalam asesmen formatif dan proses pemberian umpan balik dari saya kepada mahasiswa saat mendiskusikan hasil kerjanya sangatlah penting untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran. Semua informasi yang saya sajikan dalam video ini juga diberikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Dan ini disajikan melalui dua bentuk. Yang pertama di sebelah kiri adalah infografis untuk informasi yang cepat dan sederhana. Dan jika mahasiswa ingin mendapatkan informasi yang lebih mendetail, mereka turut diberi dokumen PDF yang berisi panduan belajar online. Dan ini dapat digunakan untuk mencari rincian instruksi tugas, kemudian rubrik, penilaian, cara belajar, ataupun ketentuan belajar lainnya. Demikian desain kelas pengendalian pencemaran lingkungan dan bioremediasi yang saya ampu. Selanjutnya, izinkan saya untuk menunjukkan cuplikan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui Microsoft Teams secara sinkronis, khususnya terkait dengan pengolahan limbah padat. Jadi kita mulai hari ini dari limbah padat atau yang biasa dikenal sebagai Municipal Solid Waste Treatment. Terima kasih buat yang udah berinteraksi dengan slide-nya. Jadi sepanjang kelas sama seperti minggu-minggu sebelumnya kita akan pakai Mentimeter. Dan kalau kalian merasa setuju atau misalnya suka apa yang sedang dibahas saat itu juga, kalian boleh tekankan tanda love atau si kucing. Di pojok kanan bawah ada logo untuk pertanyaan. Jadi kapanpun selama kuliah kelas ini, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa klik tombol melalui Mentimeter tempat kalian voting tadi, kemudian ketikkan pertanyaannya. Oke? Nah, agenda hari ini ada 3 hal besar yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan ngomongin problem dulu. Jadi kita mau ngomongin tentang permasalahan limbah padat yang ada terutama di perkotaan ya. Kemudian juga bagaimana cara menanganinya. Dan terakhir nanti kita akan mulai mendiskusikan dari semua opsi yang ada, apa sih keunggulan dan apa keterbatasannya. Dari yang pertama dulu nih ya, ngomongin tentang limbah padat. Silakan masuk ke Menti, pakai kode 18102402, terus tuliskan, menurut kalian apa aja sih yang termasuk limbah padat? Maksudnya di sini contoh-contohnya apa ya? Oke, ada contoh yang bagus nih, botol bekas. Silakan kalian bisa masukin sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Kalau pas kebetulan di sebelahnya ada tong sampah, intip-intip ada apa juga boleh. Jawabannya macam-macam ya, kelihatannya, ada yang buang laptop, wow. Oke, tapi bener banget, kadang kita nggak kepikiran barang-barang elektronik yang akhirnya dibuang itu ujungnya kemana sih? Itu pertanyaan yang bagus banget. Terus juga ada yang bilang kaleng, kayaknya itu paling populer, plastik, botol plastik, sisa makanan, ada juga yang bilang kertas, terus ada kulit pisang, jerami, oke. Macam-macam ya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ini yang akan masuk ke ranah pembahasan hari ini. Jenis-jenis limbah yang sudah kalian masukkan, kita akan coba melihat. Ada yang bilang mantan, oh my god, jangan buang mantan. Jadi kita akan bahas bareng-bareng apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menangani limbah padat ini. Dan kita mulai dulu dari problemnya. Kita lihat kondisi di Jakarta deh ya sebagai ibu kota. Nah, apa yang kalian sebutkan tadi, itu semuanya sebetulnya termasuk municipal solid waste, atau kita bilangnya limbah perkotaan, atau limbah rumah tangga ya. Dan ini mencakup apapun yang kita buang dari kegiatan rumah tangga, atau mungkin kegiatan perkantoran, sekolah, dan semua kegiatan manusia sehari-hari. Tapi, kalau kita membahas tentang municipal solid waste, itu nggak termasuk apapun yang misalnya merupakan hasil industri yang limbahnya berbahaya. Jadi misalnya kalau ada yang membuka pabrik cat, kan salah satu limbahnya itu mungkin adalah senyawa kimia, sisa-sisa yang dipakai untuk mengolah
catnya ya, atau air buangan bekas pembersihan peralatan. Dan itu pasti ada mengandung senyawa kimia yang berbahaya. Dan dalam hal ini kita nggak akan membahas tentang limbah beracun dan berbahaya tersebut. Nanti ada pertemuan khusus. Jadi yang kita bahas itu lebih ke arah ya kayak yang saya bilang tadi, apa sih yang ada di tong sampah kamu? Itu yang kita maksud dengan municipal solid waste. Nah, tapi kalau tadi kan kita udah lihat banyak banget ya, ada contoh bermacam-macam sampah yang kamu hasilkan sehari-hari. Pernah nggak terpikir setelah itu sampahnya terus kemana ya? Untuk menjawab itu, saya mau mendongeng sedikit nih. Jadi ada cerita, ini adalah kisah tentang 4 kantong plastik. Mereka semua tuh lahirnya dari tempat yang sama, tapi begitu sudah dipakai, nasibnya nanti bisa beda-beda. Kantong yang pertama, si biru ini, dia dibuang sembarangan, terus kemudian akhirnya hanyut ke laut, dan di sana dia akan mengapung-apung selama beratus-ratus tahun. Kantong yang kedua, akhirnya dikumpulkan dan dimasukkan ke tong sampah, terus dibawa ke tempat pembuangan akhir, atau yang kita kenal sebagai landfill. Sama seperti kantong yang kedua tadi, nasibnya ini akan tidak menentu, jadi dia akan ada di landfill tersebut untuk waktu yang sangat lama sekali. Kantong yang ketiga, si kuning, dikumpulkan oleh warga setempat, lalu kemudian bersama sampah yang lain, dia akan dibakar. Selama pembakarannya itu ada senyawa toksik atau senyawa beracun yang kemudian dilepaskan ke udara, termasuk asap juga. Nah, kantong yang keempat, dia entah bagaimana dia berhasil menemukan kantong-kantong lain yang sejenis, dan akhirnya mereka itu semua dilebur jadi satu, terus dibentuk lagi jadi kantong yang baru. Dan nggak banyak loh kantong yang sifatnya tuh seberuntung si kantong ini. Pada kenyataannya, empat contoh karakter kantong dalam dongeng ini itu menggambarkan persis apa yang terjadi pada limbah yang kamu hasilkan sehari-hari. Kalau kita lihat dari sistem pengolahan limbah padat di Indonesia ya, kebanyakan itu jadi memang masih mengandalkan pada sistem tempat pembuangan akhir atau biasa kita kenal sebagai TPA, bahasa Inggrisnya landfill. Mulai dari sampah yang kamu hasilkan sehari-hari itu dimasukkan ke dalam tong sampah. Di beberapa fasilitas umum mungkin ada yang tong sampahnya itu udah dipisahkan berdasarkan jenis. Dan atau mungkin di rumah juga ada yang sudah mulai memisahkan. Tapi kemudian pada saat si sampahnya ini dikumpulkan, biasanya pakai gerobak atau sekarang ada yang kayak gerobak disambungkan dengan motor, jadi mirip kayak bajai tapi agak besar. Dan setelah dikumpulkan oleh para pengumpul sampah ini, masuk dulu ke TPS, tempat pembuangan sementara. Nanti jadi TPS ini mengambil sampah dari berbagai tempat, dari perumahan ini, perumahan itu. Terus setelah dikumpulkan, baru udah diangkut sama truk yang warnanya oranye tersebut, sampai akhirnya dibawa ke tempat pembuangan akhir, atau biasa kita kenal sebagai landfill. Dan kurang lebih sebagian besar sampah padat yang dihasilkan di Indonesia, nggak cuma di perkotaan Jakarta aja, itu rata-rata nasibnya seperti itu. Jadi mulai dari rumah, buntut-buntutnya ya ke landfill. Terus kalaupun di rumah itu dipisah-pisah, begitu nyampe di pengumpulan, kebanyakan sih akhirnya ya dari tong sampah yang berbeda itu dikumpulin di satu gerobak yang sama kan. Jadi itu problemnya, walaupun udah ada inisiatif di awal, buntutnya ya bisa bercampur juga. Jadi pemisahan itu masih agak sulit untuk direalisasikan. Ya, kalau kita lihat sistem itu, sebetulnya saya mau kupas ada 3 permasalahan utama terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Problem yang pertama adalah open dumping. Jadi open dumping ini adalah salah satu sistem di mana sampah itu dibawa ke satu tempat, terus langsung dibuang begitu aja. Jadi cuma ditumpuk-tumpuk gitu. Dan dalam hal ini kebanyakan di Indonesia 55% itu masih menggunakan landfill yang sistemnya open dumping. Jadi begitu begitu sampahnya dibawa oleh truk oranye atau truk pengumpul apapun, akhirnya cuma ditumpuk-tumpuk aja, dibiarkan membusuk. Seperti yang kalian lihat di sini, bisa jadi ada mulung lah yang mungkin ngambilin sampah yang belum dipisahkan tadi.
Terus gitu juga kadang-kadang bisa ada hewan ternak, segala kambing, sapi, ayam, kadang ada anjing atau apa berlarian di tempat sampah tersebut karena masih banyak bahan organik yang bisa jadi makanan mereka, misalnya sisa-sisa makanan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari peraturannya, peraturannya itu udah ada. Jadi tahun 2008 ada Undang-Undang Persampahan nomor 18 yang sebetulnya menentukan bahwa sistem open dumping itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi dalam hal ini landfill yang dibuat itu harus setidaknya sudah ada sistem pengendalian yang nggak boleh cuma ditumpuk begitu saja. Dan waktu undang-undang ini pertama kali dicanangkan, pemerintah itu punya goal. Kalau misal kita kan nggak mungkin langsung menyelesaikan masalah bilang open dumping semua tutup landfillnya, nggak seperti itu. Jadi dikasih waktu dalam waktu 5 tahun sampai tahun 2013, harapannya semua sistem landfill yang sistem open dumping itu sudah di-upgrade jadi dengan sistem yang lebih baik. Nanti saya akan kasih penjelasan yang lebih baik itu maksudnya apa sih. Tapi kenyataannya ya sekarang semua cuma ditumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kenyataan tersebut, coba nih saya mau tanya ke kalian, apa sih masalah yang bisa muncul kalau kita pakai sistem open dumping? Silahkan, boleh jawab sebanyak-banyaknya. Udah ada 24 respon nih kelihatannya, terus naik, kita lihat respon kalian, ada yang bilang dari sampah itu bisa muncul penyakit, terus bau-bauan yang tidak sedap, buntutnya bisa mencemari tanah, kayaknya banyak yang jawab bau ya. Terus gitu susah didekomposisi, yang organiknya jadi sulit terurai. Coba kita lihat lagi respon yang lainnya. Oh, ada yang bilang sangat merusak keindahan. Composting yang nggak terkendali, betul. Saat si sampah-sampah itu dikumpulkan jadi satu, dia tetap hancur dan hasilnya itu bisa jadi gas metana yang sebetulnya itu flammable ya, mudah terbakar. Terus ada polusi udara, kasihan masyarakat yang tinggal di sana. Ada kontaminasi mikroorganisme, estetika lagi. Kayaknya banyak kan sih bilangnya bau ya, keindahan. Oh, ada yang bilang tikus, dan tikus itu juga bawa penyakit. Sampah makin lama makin menumpuk. Ya, ini pendapat yang valid banget ya. Jadi open dumping itu memang problemnya sangat banyak dan sebetulnya dimanapun di seluruh negara itu udah nggak direkomendasikan. Tapi problemnya adalah memang open dumping ini adalah cara yang mungkin paling murah dan paling gampang gitu. Kita tinggal punya tempat, asal ada truk atau apapun yang bawa sampah ke tempat itu, udah masyarakatnya tinggal tutup mata kan kayak nggak ada apa-apa lagi. Padahal yang tinggalnya di sekitar tempat sampahnya tersebut itu mungkin terpengaruh. Walaupun ada juga yang akhirnya jadi penghasilan ya, jadi pemulung seperti itu. Tapi pada dasarnya memang sistem ini sebetulnya bukan sistem yang ideal. Kalau bisa diganti. Nah, dengan membahas masalah ash dan char tadi, jadi kita udah membahas juga tentang solid waste treatment secara keseluruhan. Ada 5 opsi yang tadi kita udah bicarakan, yaitu landfilling, bisa jadi open dumping, buang sembarangan, atau mungkin dikendalikan, atau juga yang inisiatif bagusnya adalah reuse, reduce, recycle, atau juga composting, dan ada menggunakan suhu tinggi, entah insinerasi atau pirolisis. Nah, kalau kita bahas dari kelima contoh tadi aja, sebetulnya kan ada keunggulannya apa, keterbatasannya apa. Dan itu yang akan kita bahas dalam sesi berikut ini. Kita akan lakukan diskusi grup.
Jadi kalian akan diberi metode khusus yang perlu dipikirkan bersama-sama apa sih keunggulannya, terus apa keterbatasannya. Kita akan pakai Google Slide, linknya udah saya kasih di chat. Jadi setelah ini kalian bisa leave meeting dulu, terus masuk ke grup masing-masing, ya seperti minggu lalu juga, dan kalian bisa lihat di Google Slide kalian tuh dapat teknik apa. Setelah itu jangan lupa pilih satu juru bicara, nanti kita akan bahas bareng-bareng hasilnya kayak gimana ya. Contohnya nih, saya akan tunjukkan aja Google Slide-nya. Linknya udah ada ya, tadi kayaknya saya udah share. Oke, ya, udah ada di bagian chat. Terus tampilannya kayak begini. Jadi diskusikan pro dan kontra. Ini saya udah bikin juga semacam template-nya. Jadi pro-nya apa, keunggulan, apa keterbatasannya. Contohnya tim biasalah kalian akan membahas composting dan recycling, apa keunggulan dan keterbatasannya. Terus tim imposter kalian akan bahas insinerasi dan pirolisis. Silahkan, siapa nih yang mau memberikan opini? Tadi diskusi apa sih? Tim sanitary landfill? Dari mana aja Kak? Ya? Oh, dari Super Mega Bintang. Oh iya Kak, jadi saya Oke. dari grup. Ini bisa di-hide gak ya speaker notes-nya? Oke. Ya, silakan. Kak, saya mau wakilin dari kelompok ini. Jadi kalau yang untuk dari Super Duper Mega Bintang, kalau keuntungannya dari landfill itu tahapannya murah dan mudah kalau dibandingkan dengan pirolisis sama incinerasi. Terus habis itu dia juga positifnya bisa hasilin energi dari gas metana itu. Kemudian dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar nih untuk memilah-milah sampahnya. Nah, terus untuk negatifnya, gas metana yang berlebihan atau yang bocor-bocor gitu dapat menyebabkan kebakaran, apalagi kan di Indonesia tropis terus panas. Habis itu landfill ini juga butuh lahan yang cukup luas, jadi sulit buat dilakuin kalau kita nggak punya lahan yang gede gitu. Eh, yang ketiga, dia juga merusak estetika kalau di perumahan kan juga jadi kelihatannya kotor dan juga baunya mengganggu kalau ada penduduk sekitar sana. Habis itu yang terakhir, bahan kimia dari sampah itu dapat mencemari tanah kayak yang tadi lindingnya gitu, Pak. Sekian. Oke. Ya, thank you. Dari tim sanitary landfill lain ada yang mau komentarin? Ada yang mungkin belum dimasukkan dalam daftar ini? Ya, silakan Ilan, Normis ya. Iya Kak, saya dari Normis ingin menambahkan tadi yang Grady udah bilang udah hampir semua benar soalnya itu juga kami bahas di poin-poin grup kami. Mungkin yang kami bisa tambahkan itu positifnya dia itu tidak mencemari tanah karena terdapat berbagai lapisan kan kalau di landfill. Kalau mau bikin landfill kan harus ada lapisan dulu dan setelah itu juga tidak mencemari air karena airnya kan dibawa sama pipa-pipa itu dan air yang bekas landfill atau disebut dengan lecet ini tadi Kak Mesa udah menjelaskan bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk, eee, untuk menumbuhkan mikrob, tapi itu kan, belum sepenuhnya gitu. Terus mungkin yang kekurangannya yang belum disebutkan tadi itu ada, perlu pemantauan, dengan waktu yang cukup lama sekitar 30 tahun. Terima kasih, Kak. Oke, thank you buat tim Normis. Menarik juga ya kalau dilihat dari poin yang tadi yang ditambahkan nih yang kelihatannya belum disebut adalah butuh waktu yang cukup lama untuk mendegradasi sampah. Jadi kalau memang sanitary landfill kita mengharapkan pada proses dekomposisi alamiah aja gitu dan itu pasti butuh waktu lama, betul banget.
Demikian video mengenai pengajaran yang telah saya lakukan dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih telah menyaksikan.